Salam Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pelayan GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Doa dan harapan kami, kita bertemu kembali di gereja ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Doa kita mulai. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 122 ayat 1. Silakan duduk. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan yang menjagarkan iman kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Kita mulai.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu responsoria, yang diambil dari Mazmur pasal 31, ayat 9 sampai ayat 16. Mazmur pasal 31, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-16. Pada ayat ke-16 kita sama-sama membacanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Kita sama-sama. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita menyanyikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi ini, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita diambil dari Filipi pasal 2, dimulai dari ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11.
Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11 saya bacakan bagi kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian Dia Hanya Sejauh Doa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap ibadah kita di rumah kita masing-masing, marilah kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan ketika di dalam kehidupan kita banyak percobaan. Biarlah kita, Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat di dalam ibadah di rumah masing-masing, kita bersama-sama memanjatkan doa ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa juga yang menciptakan kehidupan kami.
Ya Tuhan, kami menyadari keadaan kami yang sungguh lemah. Kami menyadari keadaan kami yang sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, izinkan kami, terimalah kami ketika kami datang di bawah kaki-Mu, memohon ampun, memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Engkau telah sungguh-sungguh menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, telah menderita, bahkan telah mati disalibkan, hanya untuk menunjukkan betapa begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tataplah seluruh jemaat gereja-Mu ini Tuhan, Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia, Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan. Ketika kami pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah kemelut kehidupan kami, di tengah-tengah kekhawatiran yang melanda hidup kami jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami sama-sama bermohon dan berdoa di hadapan Tuhan pada saat ini Tuhan, tataplah dan tolonglah kami. Ya Tuhan, Bapa di surga, ada banyak kekhawatiran di tengah-tengah jemaat-Mu, ada banyak penderitaan yang melanda kehidupan kami pada saat ini. Dengan adanya wabah penyakit virus corona ya Tuhan, yang telah mengkhawatirkan seluruh sendi-sendi kehidupan kami di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat kota kami, bahkan juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan seluruh dunia Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Maha mengetahui, Engkau mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia dan di tengah-tengah kehidupan kami juga. Ya Tuhan, Bapa pengasih, di tengah-tengah kemelut ini Tuhan, secara khusus kami jemaat gereja-Mu, kami menyampaikan permohonan ke hadapan Tuhan. Kami menanggung rasa khawatir yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan Tuhan. Kami menjadi jauh satu dengan lainnya, karena itu merupakan cara kami untuk menghindari terkenanya virus corona terhadap diri kami. Bahkan kami juga ada yang terganggu di dalam melaksanakan pekerjaan. Kami juga terganggu di dalam kegiatan-kegiatan sosial, persaudaraan di antara kami Tuhan. Ampunkan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh khawatir. Kami beserta seluruh jemaat Tuhan sungguh-sungguh khawatir di dalam kemelut yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam doa kami saat ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon jamahan Tuhan di dalam hati kami, agar kami tetap berserah diri di tengah-tengah kemelut ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan berikanlah kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesehatan. Begitu juga Tuhan seluruh jemaat-Mu, kaum bapa, kaum ibu yang sudah lanjut usia, yang masih muda, anak-anak kami, yang ada dekat dengan kami, bahkan yang jauh dari kami Tuhan. Mohon Tuhan peliharakan kehidupan kami semua, bahkan anak-anak kami yang masih kecil, yang seyogianya kami selalu bernyanyi bersama memuji Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan kami ketika kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi terimalah ibadah kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terimalah Tuhan ibadah kami
yang kami lakukan di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, ampunkan segala kesalahan kami, layakkan kami ya Bapa. Tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar kiranya terhindar dari bahaya penyakit yang melanda pada saat ini Tuhan. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang juga bukan semata-mata karena penyakit ini, juga kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, inilah kami mencoba dan berusaha mendekat kepadamu. Walaupun di dalam ketidaksempurnaan Tuhan, kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin tetap menyampaikan permohonan doa kami kepadamu. Biarlah kami beserta seluruh jemaat semakin yakin Tuhan, hanya kepadamu lah kami berlindung, hanya kepadamu lah kami berserah. Hidup mati kami biarlah di tangan Tuhan. Biarlah segala langkah kehidupan kami beserta seluruh jemaat gerejamu ini tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ya Bapa yang baik, segala pelayan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gerejamu, kami juga berdoa Tuhan dari pimpinan tertinggi gerejamu, Bapak Bisop, para DS, para pendeta, guru Injil, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian sebagai lay speaker atau majelis, yang mengambil peran di dalam setiap penyampaian ibadah dan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan yang maha baik, minggu-minggu ini adalah minggu ketika kami akan mengenang bagaimana Tuhan Yesus Kristus akan menderita dan telah menderita, bahkan di dalam perjalanannya menuju kayu salib. Ya Tuhan, ini adalah peringatan rohani bagi kami, untuk kami senantiasa berserah kepada Tuhan, untuk kami senantiasa mengenal dan mensyukuri begitu besar kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami, kuatkan iman kami Tuhan, agar ketika kami dapat menjalankan ibadah-ibadah kami dapat melakukan pujian dan doa di dalam hidup kami, di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, sehingga anugerah sejahtera Tuhan di dalam kematian anak-Mu Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang beroleh anugerah daripada-Mu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ketika kami juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di dalam rekaman ibadah kami ini Tuhan. Semuanya biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi sarana anugerah bagi seluruh jemaat-Mu, Jemaat Gereja Metodis Indonesia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami, kehendak-Mu lah yang jadi, kehendak-Mu lah yang berkuasa di dalam hidup kami. Kami puji Engkau Tuhan, dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 211 ayat 1. Tuhan dengarlah doaku,
kita menyanyikan, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita minggu ini, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Ku Rindu Sabdamu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ada kesempatan ini kami pakai untuk mendengar-Mu berbicara. Biarlah Roh Tuhan yang menolong kami mendengar Tuhan berbicara. Ketika kami mendengar-Mu berbicara, dan ketika suara Tuhan yang benar-benar kami dengarkan, biarlah kuasa firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi penguat dalam hidup kita pada hari ini, Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9a. Saya akan membaca firman ini dan kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing, jemaat kekasih. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru
kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah ini lidah dan telinga seorang murid. Jemaat Tuhan, ada kisah anekdot seorang raja yang bernama Tobias. Kebiasaan hidupnya ketika dia pulang dari perjalanan, dayang-dayang di kerajaan akan selalu bertanya, makanan apakah yang harus kami siapkan untuk raja nikmati saat ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tiba satu waktu Tobias ini pulang ke rumah. Lalu dayang-dayangnya seperti biasa menjumpainya dan bertanya hal yang sama. Raja, makanan apakah yang harus kami siapkan untuk raja hari ini? Jemaat Tuhan, lalu raja waktu itu menjawab, dia katakan, aku ingin disiapkan makanan yang paling enak, yaitu lidah dan telinga. Lalu karena bingungnya, seorang dayang-dayang itu memberanikan diri, dia bertanya, bagaimana kami menemukan dan kenapa raja meminta lidah dan telinga? Bapak Ibu saudara-saudara, Tobias menjawab. Dia bilang, makanan yang paling enak adalah lidah dan telinga. Karena lewat lidah orang dapat membangun. Lewat lidah orang dapat memberi semangat baru bagi orang lain. Lewat lidah juga bisa mengutuk orang lain. Lewat lidah juga bisa membuat meruntuhkan orang lain. Lewat pendengaran, lewat telinga bisa mendengar yang baik dan benar, dan lewat pendengaran juga bisa mendengar yang tidak baik dan tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup seorang murid yang dikatakan oleh Yesaya hari ini? Seorang
seorang murid haruslah memahami bahwa hidupnya adalah penyampai pesan Allah. Seorang murid harus memahami bahwa dirinya adalah partonani debata. Seorang murid harus menghidupi bahwa dia adalah alat, dan ketika dia memahami dirinya adalah seorang penyampai firman Allah, maka dia dalam hidupnya akan menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku, adalah lidahnya adalah lidah seorang murid. Saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman ini yang disampaikan adalah bangsa Israel sedang berada di pembuangan. Isi kidung pujian ini adalah satu ungkapan pengharapan bahwa ada Tuhan yang akan membangkitkan umatnya lewat hambanya yang akan membebaskan. Gambaran ketaatan hamba Tuhan ini adalah satu pendorong kuat bagi umat yang sedang bergumul, yang sedang menderita, yang sedang dibuang di pembuangan. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sekarang sedang berefleksi dengan firman ini, dunia kita ini sedang bergumul, Bapak dan Ibu. Umat kita ini sedang menderita, jemaat Tuhan. Kita sedang berada di isolasi. Kita sedang menderita. Tetapi ada satu pendorong yang kuat. Ada seorang Mesias untuk kita pedomani dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dibutuhkan lidah kita memberi dorongan, dibutuhkan lidah kita memberi semangat bagi yang letih lesu, dibutuhkan lidah kita untuk orang-orang yang sedang menderita. Perlu saling menguatkan, sebab perkataan yang baik dapat memberikan kekuatan. Perkataan lewat lidah seorang murid dapat memberi semangat bagi orang yang letih lesu. Ayat 4 mencatat itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dari firman ini. Yang kedua yang mau diajar dari suara Tuhan hari ini adalah seorang murid memiliki hubungan baik dengan gurunya. Jemaat Tuhan, lidah seorang murid akan mengeluarkan, lidah seorang murid akan menyampaikan pesan-pesan dari gurunya. Sebab dia mempunyai hubungan yang baik. Pesan yang disampaikan oleh seorang murid tidaklah keluar dari dirinya sendiri. Sebab dia adalah perantara gurunya. Seorang murid akan melakukan apa yang dikatakan oleh gurunya, jemaat Tuhan. Dia akan mendengarkan dengan baik di sekolah tempat dia bersekolah dekat dengan gurunya. Maka di dekat bangkunya, seorang gurunya akan selalu mengajarnya dekat ke telinganya. Bapak Ibu saudara-saudara, berikut penting telinga, penting pendengaran seorang murid. Umat Tuhan, apa gunanya selalu dipertajam setiap pagi telinga seorang murid? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu saudara-saudara,
ini mengarah kepada memiliki pendengaran seorang murid adalah bukti kepatuhan. Sesungguhnya apa yang disampaikan Allah kepada Israel membutuhkan telinga seorang murid supaya tidak lagi mereka membelakangi Allah. Sebab dampak yang mereka terima adalah pembuangan. Dampak yang mereka terima ketika mereka tidak mendengar seperti seorang murid adalah penderitaan. Tentunya menjadi penting mendengar untuk tidak melakukan yang salah. Dengan telinga seorang murid, dia akan beroleh hikmat bijaksana. Ayat 5 dari firman hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan itu. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Telinga seorang murid akan menghasilkan kata-kata yang membangun. Coba kita buka dulu Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Yakobus 1 ayat 19. Mari kita membaca firman ini bersama Bapak dan Ibu kekasih. Kita mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Umat Tuhan, telinga seorang murid akan mendengar apa yang disuarakan Allah. Telinga seorang murid, dia akan mendengarkan pengampunan. Telinga seorang murid akan mendengarkan suara penyelamatan. Segenap hidupnya akan meneruskan firman yang ia dengarkan. Setiap pagi ia akan menandai ketaatannya pada Allah. Bahkan saat orang-orang menolak dan menghinanya, ia akan tetap melakukan tugasnya sebagai seorang hamba. Sebab hal seperti itulah yang didengarnya dari gurunya Bapak dan Ibu. Ayat 6 firman ini mengajar kita. Itulah yang diterima oleh Yesus untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengajaran berikutnya adalah ayat 7 sampai 9. Bagaimana dampaknya ketika seorang menjadi seorang murid, dia akan selalu merasakan pertolongan Allah. Ketaatan seorang murid akan berdampak. Ketaatan seorang murid akan menikmati Bapak Ibu. Ketaatan seorang murid, dia akan merasakan bahwa Tuhan akan selalu menolongnya. Ketika Israel mengalami situasi yang sulit di pembuangan pada waktu itu, pertolongan Tuhan sesungguhnya tidak perlu mereka bimbang. Sesungguhnya mereka tidak perlu takut. Sebab Yesaya mengatakan, Tuhan akan menolongmu. Jemaat Tuhan, kekhawatiran kita, penderitaan kita pada saat ini, pergumulan kita pada saat ini, virus yang melanda dunia ini, sesungguhnya tidak perlu
perlu kita harus kalah oleh ketakutan. Dengan firman ini yang menguatkan kita bahwa Tuhan menolong. Ini adalah ungkapan Nabi Yesaya. Aku tidak akan mendapat noda. Kata-kata Yesaya ini satu keteguhan. Hati seperti gunung batu. Ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang perlu untuk kita takuti. Umat kekasih, justru keadaan kita saat ini adalah kesempatan baik untuk kita pergunakan mendengar suara Tuhan lebih banyak, menyampaikan suara Tuhan lebih banyak. Itu yang dibutuhkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu apa yang mau kita nikmati dari firman hari ini? Kita ini adalah murid Tuhan. Tuhan membutuhkan lidah dan telinga seorang murid dari umatnya. Sebab seorang murid adalah alat penyampai. Seorang murid adalah partonan di debata, penyampai pesan Allah. Ketaatan seorang murid dinyatakan lewat memakai lidahnya. Ketaatan seorang murid lewat kesetiaannya, menyampaikan kabar, membangkitkan semangat bagi yang letih lesu. Kata-kata yang membangun kekuatan, serta telinga yang mendengar apa yang disuarakan oleh gurunya. Demikian halnya dengan pergumulan saat ini, jemaat Tuhan. Seharusnya kita menerimanya dengan kerelaan. Sebab pada waktunya Tuhan akan bertindak. Kita tidak akan mendapat malu. Kita dapat memakai kesempatan ini lebih banyak mendengar Yesus berbicara. Kita memakai kesempatan ini lebih banyak menyampaikan suara yang membangkitkan semangat. Suara Yesus kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang memberikan telinga, memberikan lidah kepada kami, menjadi lidah dan telinga seorang murid. Biarlah dengan Roh-Mu kami mempergunakannya membangkitkan hati hidup orang-orang yang letih lesu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kesempatan ini kami terima dengan rela. Dan kami terima menjadi anugerah. Kesempatan kami lebih banyak mendengar-Mu dengan telinga kami. Kesempatan kami lebih banyak menyampaikan suara-Mu, membangkitkan kekuatan bagi setiap orang. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Firman penguat bagi kita, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Damai sejahteranya akan hidupmu hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita.